Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 2 Pasir Kogo dan SDN Cinangga, yang pada saat ini mungkin akan diwakili oleh Bapak Teteng, kemudian Bapak kali Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif modul 1.4, diseminasi budaya positif modul 1.4. Alhamdulillah pada kegiatan ini kita semua bisa mengikuti kegiatan pemaparan dari saya sendiri, mungkin sebagai calon guru penggerak angkatan 11, nama saya Sinta Ulfa, kemudian rekan saya Ibu Enda Widiawati yang berasal dari SDN Cinangga. Beliau juga sama dengan saya, calon guru penggerak angkatan 11. Untuk memulai kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Wenda Harisah. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami dari rekan sejawat Ibu Enda Widiawati dari SDN Cinangga, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru semua, terima kasih juga kepada MC, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh ibu-ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua sebagai pendidik demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Dan saya sebagai rekan sejawat juga dari SDN Cinangga memberikan semangat kepada ibu-ibu atau kepada sekarang yang akan memaparkan dari budaya positif tadi. Saya memberikan dukungan dan semangat. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Semangat dan lanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wenda Harisah yang telah memberikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Pasir Kogo dan Cinangga. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin langsung saja ke pemaparan materi mungkin ya Bapak Ibu. Nah, untuk pemaparan materi yang pertama, saya yang akan memaparkan, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Enda. Sedap, Bu.
Nah, iya teh biasa gesek ya. Untuk aksi nyata dan diseminasi mode 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini perkenalkan terlebih dahulu untuk pengajar praktik kami yaitu Ibu Nia Sumiati MPD, kemudian untuk fasilitatornya yaitu Ibu Siti Yulaika MPD dan Ibu Enda Widiawati rekan CGP saya di angkatan 11 dan saya sendiri yaitu Sinta Ulfa sebagai CGP angkatan 11. Latar belakang dari pemaparan ini atau dari budaya positif ini yaitu bagaimana murid itu cenderung tidak suka adanya peraturan karena merasa adanya peraturan tentu adanya hukuman, dan menurut mereka hukuman itu menimbulkan rasa malu terhadap teman-temannya dan sebuah kecemasan akan adanya sanksi yang akan mereka terima. Kemudian dari latar belakang ini kami memiliki tujuan dari pembuatan aksi nyata ini. Yang pertama, tujuannya yaitu mewujudkan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini adanya nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, adapun beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan, adanya paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian materi tentang nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian ada motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dilansir dari halaman guru kemendikbud.co.id, pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru tersebut memastikan adanya praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau yang dinamakan dengan intrakurikuler, dan di luar kelas atau yang dinamakan dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, berikut penjelasan tentang pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian untuk pembelajaran kokurikulernya yaitu mempunyai prinsip pembelajaran interdisipliner yang memiliki orientasi ke pengembangan karakter dan kompetensi umum pembelajaran. Nah, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai minat peserta didik dan sumber daya pendidik. Nah, kemudian untuk materi tentang disiplin positif. Disiplin tersendiri itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, dari kata disiplin ini mengacu pada bagaimana disiplin diri ini dituangkan atau diterapkan kepada peserta didik agar mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif tersendiri ini memiliki pengertian bagaimana cara yang dapat digunakan untuk membentuk sikap mandiri peserta didik tanpa adanya hukuman dan hadiah. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif itu yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak-anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Nah, disiplin positif ini juga mengajarkan anak-anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian pemaparan materi yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa,
agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada dua contoh nilai kebajikan institusi yang yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, di mana siswa diharapkan memiliki karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada juga keterampilan hidupnya atau life skill-nya. Nah, di sini diharapkan siswa dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk pemaparan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada beberapa 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup, di mana sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup pada intinya kita membutuhkan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini bagaimana seorang atau kebutuhan dasar manusia itu adanya rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kemudian adanya penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin untuk berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian adanya kebutuhan dasar kebebasan, di mana setiap manusia itu memiliki kemandirian, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, di mana setiap manusia pasti membutuhkan bermain, kemudian humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin itu pemaparan yang saya sajikan. Untuk pemaparan selanjutnya atau materi selanjutnya akan disajikan oleh Ibu Enda Widiawati. Mangga Ibu. Bu, ayah tuh bunda ayah tuh. Ayah, nah kan abis masuk. Baik, selanjutnya untuk motivasi untuk budaya positif, poin selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 2 nilai, yaitu nilai eksternal dan nilai internal. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah yang pertama nilai eksternal. Perilaku manusia atau di sini yang sering kita hadapi yaitu perilaku peserta didik. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu nilai eksternalnya. Kemudian ada lagi nilai internal, yaitu yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Kemudian yang kedua hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Selanjutnya Bu Sinta. Ya, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu, inilah yang sering kita hadapi sehari-hari ketika kita berhadapan dengan peserta didik. Posisi kontrol yang manakah yang sering kita lakukan?
Yang pertama adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi kontrol contohnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh mungkin dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali ya tingkah laku dari peserta didik kita yang sangat kita cintai ini. Tapi pada kesempatan ini saya mengambil satu kasus yaitu mengenai siswa yang bolos saat jam pelajaran terakhir. Misalkan setelah istirahat, siswa tersebut tidak masuk lagi ke kelas. Ketika posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum, yang kita lakukan adalah menyuruh siswa tersebut membersihkan toilet sampai bersih. Nah, itu berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kita supaya siswa tersebut merasa bersalah, kita mungkin mengucapkan, kenapa kamu melakukan ini terus? Apakah kamu ingin membuat ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Nah, kata-kata seperti itu mungkin akan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Kita menganggap siswa tersebut teman dan siswa tersebut juga menganggap guru kita sebagai guru ini adalah temannya. Dengan cara kita mengucapkan, ayolah ikuti peraturan yang sudah ada ketika masuklah ke kelas. Itu mungkin posisi kita sebagai guru, sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol yang selanjutnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Next, Bu Sin. Sebagai pemantau, yaitu kita bisa mengatakan kepada siswa tersebut, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, apakah kamu sudah tahu konsekuensinya? Baik, selanjutnya jangan diulangi lagi ya. Nah, itu adalah ketika memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai seorang pemantau terhadap peserta didiknya. Kemudian posisi yang kelima adalah posisi manajer. Guru sebagai manajer biasanya akan mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi itulah kelima posisi kontrol guru, yang manakah yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini mungkin posisi kontrol yang diharapkan dari seorang guru itu adalah posisi manajer ya itu. Jadi seorang guru itu kita tidak harus langsung mendikte atau menjas siswa tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu salah, tapi kita coba untuk mengkomunikasikannya terlebih dahulu, motif apa yang mendorong mereka sehingga melakukan hal tersebut. Kemudian kita harus menyadarkan mereka akan kewajiban-kewajiban atau menyadarkan mereka akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama di awal tahun pembelajaran. Itu. Selanjutnya budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi ketika kita di kelas sebelum memulai pembelajaran, biasanya ini dilaksanakan pada awal tahun pelajaran. Kita membuat keyakinan kelas dengan berbagai macam cara dan disepakati bersama, dipertanggungjawabkan bersama, juga dilaksanakan bersama. Supaya apa maksudnya? Supaya siswa tidak merasa terbebani dengan adanya peraturan-peraturan yang ada di kelas. Ya. Selanjutnya Bu Cinta. Nah, untuk cara pembentukan keyakinan kelas itu, satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Karena ini keyakinan kelas ini dirancang bersama-sama beserta siswa. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya berupa kalimat positif, jangan
menggunakan kalimat negatif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan dengan lingkungan kebiasaan kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, selanjutnya, poin yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu langkah-langkah kita melakukan keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ini ada salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di sekolah saya di SDN Cinangga. Saya mencoba menerapkannya di sekolah saya. Bisa diputar dulu, Bu. Baik, hari ini anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas. Yang pertama, poin pertama, ini masih pokok dua kan? Video nama sakitnya Bu. Bu, video nak atas. Baik, hari ini anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati di kelas. Yang pertama, poin pertama, Ya, mungkin itu sedikit contoh ya Bapak Ibu. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita mengharapkan peserta didik kita itu sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Ada beberapa langkah di sini, ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkah segitiga restitusi. Next, Bu Sinta. Ya. Nah, di sini ada salah satu contoh segitiga restitusi yang dicoba saya buat. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini seperti contohnya membuat pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Di sini dituliskan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, kita jangan langsung mengatakan kamu salah, jangan seperti itu. Tapi berikan dulu pertanyaan pemantik yang bisa dan dengarkan dulu jawaban dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Apakah karena mereka itu butuh kasih sayang, atau mungkin mereka itu butuh kebebasan. Nah, hal-hal tersebut bisa ditanyakan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, apa yang telah kita yakini. Nah, seperti tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu mungkin salah satu cara-cara kita dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya next, Bu Sinta, di sini ada contoh kegiatan atau dialog penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, ketika anak tersebut ketahuan menyontek saat ulangan. Di sini yang sudah saya lakukan. Waalaikumsalam.
kami panggil ke sini. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Oh begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan. Iya Bu, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Kami minta maaf. Tindakan itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Bu dan berkata kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah sekarang bersekolah? Iya, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru, calon penggerak dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan selanjutnya mangga disanggakeun ka Bu Sinta. Alhamdulillah Bapak Ibu, pemaparan materi tentang budaya positif alhamdulillah sudah disampaikan oleh saya dan juga Ibu Enda. Untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan kegiatan diskusi. Mangga bilih aya nu bade memberikan tanggapan atau pertanyaan atau kita sharing lah. Jadi sharing tentang bagaimana masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah, bagaimana cara menyelesaikannya berkaitan dengan kegiatan budaya positif ini atau berkaitan dengan materi tentang budaya positif ini. Mangga Bapak Ibu diantos raise hand-nya. Ibu Intan, hayu. Mangga, Bapak Ibu. Ibu Reni, hayu. Komentar atau masukan boleh. Iya. Pada masukan terkait pemaparan materinya, kemudian terkait permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Hayu Ibu Intan, Bren. Ayo. Aya panginten Bu. Kita tutup Aya. saja. Oh, Ibu. Oh, Ibu. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk undangan webinar ini, luar biasa, sangat menginspirasi, dan paparan yang disampaikan ini sangat bermanfaat ya. Jadi merubah mindset kita dari dulu kita menerapkan disiplin, menerapkan peraturan, memberikan reward dan punishment ya. Kalau dulu ada reward, ada punishment, kalau berbuat baik hadiahnya ini, kalau melakukan kesalahan hukumannya apa gitu. Dan ternyata berdasarkan perkembangan hal itu tidak begitu efektif untuk menguatkan karakter baik, karena hanya bersifat eksternal ya. Jadi anak berburu hadiah dan menakuti aturan. Ini dengan diseminasi yang Bu Sinta dan Bu Enda lakukan hari ini luar biasa gitu ya. Kita dapat ilmu dengan free gitu ya, dengan gratis, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di kegiatan kita dalam proses pembelajaran,
Dan harapan saya semoga kegiatan diseminasi seperti ini bisa berkelanjutan di tingkat gugus, di lingkungan kecamatan gitu. Kita karena dengan apa ya, dengan hal seperti ini kita saling apa ngagugahkeun gitu ya, silih toel gitu. Nah ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas tanggapan, pencerahannya, sarannya juga untuk kami, terutama saya. Benar sekali Bu. Jadi pada intinya kita harus sering saling toel, sorry Ibu teh maleres. Jadi berbagi ilmu. Jadi apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, mungkin ada baiknya dilakukan seperti ini untuk kedepannya. Mungkin di pas waktu kombal atau kegiatan-kegiatan gugus lainnya. Mangga bilih aya nu bade menanggapi atau berbagi kasus mungkin. Mungkin tidak ada ya Pak Bu untuk kegiatan kali ini untuk berbagi kasus atau misalkan tanggapan Ibu Irma. Ibu Irma, ayo Ibu siapa lagi? Kira-kira ada yang atau mungkin ditutup aja dulu ya Bu. Mohon atas cekap Iya. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif ini saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaan menanggapi, kesediaan mendengarkan pemaparan kami berdua. Mudah-mudahan segala apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi saya sendiri, Ibu Enda, dan semua peserta di kegiatan Zoom ini. Untuk yang terakhir mungkin saya tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Mangga bilih bagus. Mohon mangga Ibu, atur nuhun.
Dimensi yang pertama itu berarti ayo, iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, untuk dimensi yang pertama atau keyakinan kelas yang pertama, untuk keyakinan kelas yang pertama, karena di sini untuk keyakinan kelas yang pertama berarti mengacu kepada dimensi karakter yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana caranya agar di kelas kita bisa menciptakan karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kita sekarang akan membuat kesepakatan. Contoh, misalkan tadi Fajar membaca doa. Berarti kalau Fajar membacakan doa, berarti yang lain juga membaca doa tetapi di dalam hati. Jadi tidak ada yang tertawa atau misalkan yang mengejek bacaan Fajar misalkan. Berarti semuanya mengikuti. Nah, untuk keyakinan kelasnya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu tadi berketuhanan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kita sebelum memulai pelajaran, maka kita melakukan apa? Melakukan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk menuliskan keyakinan kelas tersebut, coba dituliskan untuk keyakinan kelas yang pertama yang berhubungan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, untuk kelompok ini berarti silakan buat dua kesepakatan. Kelompok ini juga sama dua kesepakatan. Kelompok ini juga sama dua kesepakatan. Nah itu kaya. Nah, konsepnya sapali. Kelompok ieu tilu. Kelompok ieu tilu. Kelompok ieu tilu. Misalkan tadi contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, untuk keyakinan kelas yang pertama, tinggal aja dari sedap. Untuk keyakinan kelas yang pertama tadi apa? Kita melakukan apa? Iya, berarti berdoa apa? Iya, sebelum belajar. Kemudian berdoa sebelum belajar, terus apa lagi? Kemudian berdoa setelah? Iya. Berdoa sebelum. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuang apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus berarti untuk atas saja. Dimensi yang ketiga, bergotong royong selain menjaga kebersihan dalam kerja kelompok.
unggul keyakinan kelasnya bade sabaraha hiji? Bade 5 atau 3? 3 boleh. Sok. Anu atos. Anu atos mangga di tasnya di sana. Di kertas slip note-nya di sini ditempel. Yuk. Mulai ditempel lah sekedap. Kanggo keyakinan kelasnya. Yuk kelompok ya sadayana. Entos beres? Ada kelompok yang sudah beres, ada kelompok yang sudah selesai. Sok tempelkan di sini. Iya, Bu. Iya. Nah, itu sok. Ayo. Ayo. Di sini. Ya. Nah, gitu. Terus yang lainnya. Iya. Iya, terus yang lain yang belum menempelkan? Iya. Di bawah aja, di bawah. Nggak, apanan tadi cina keyakinan kelasnya jangan saling apa? Yuk. Yang belum? Apa? Mau ngambil slip note-nya? Oh, udah. Atas mangga nu sanesna nu teu acan. Kebersihan, berarti yang akan diperiksa itu kebersihan apa? Terus kebersihan baju. Nah, jadi ada kerapihan kuku, kebersihan kuku, kerapihan baju, dan kerapihan rambut. Semuanya mudah-mudahan kukunya sudah bersih. Terus bersih Tacan? Kebersihan. Rambutnya? Rambutnya sudah dipotong yang panjang. Terus, iya. Sok, mulai siap dulu. Siapa yang jadi TM? Yuk, siap ke dalam barisan. Siap. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Setengah rencang depan, gerak. Tengah rencang depan sudah. Nah, 3 pajar di sap. Tegak. Tegak, gerak. Sok, masuk barisan Ipan. Kak. Bersih, muncul. Itu mah belum. Bersih. Kotor. Kuku kaki rapuh dibersihan, Bu. Kuku kakinya harusnya dibersihan, bersih. Bersih, ya. Terus bersih. Bersih. Iya. Bersih. Nah, di wartosannya eta nah jempolna disumputkeun. Nah, bersih.